Selamat datang di channel Sambil Tugas di tutorial PHP episode ke berapa ya ini ya? Episode ketiga. Ya, dan di sini kita akan membahas tentang operator. Nah, ini operator akan saya jadikan satu video karena lumayan banyak yang akan saya bahas. Di sini kita buat dulu file baru untuk menulis beberapa definisinya ya. Operator.php. Oke, di sini saya buat sebuah file baru bernama operator.php. Saya buka tag PHP dan kita akan mulai membahas operator. Apa sih itu operator? Jadi, operator itu digunakan untuk melakukan operasi pada data atau nilai dari variabel. Nah, seperti operator matematika itu ada penjumlahan, pengurangan yang digunakan untuk menambah, mengurang, itu ya sama aja. Dalam program ya seperti itu operator contohnya. Namun dalam bahasa pemrograman PHP atau bahasa pemrograman yang lainnya ya mungkin sama. Itu ada beberapa operator yang beberapa jenis operator yang sering digunakan. Sini nggak saya pakai semuanya, akan saya pakai beberapa yang mungkin akan sering saya pakai. Yang pertama, oke. Operator aritmatika. Nah, apa itu operator aritmatika? Akan kita bahas nanti ya. Pokoknya kita tulis dulu. Operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, lalu apa ya? Operator string aja. Nah, string kan maksudnya string kan tipe data. Jadi adalah operator yang digunakan untuk mengoperasikan string. Itu beda kalau di bahasa pemrograman PHP. Lalu ada increment dan decrement. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu adalah aritmatika. Aritmatika. Nah, operator aritmatika ini adalah operator standar ya yang biasanya sering digunakan pada umumnya seperti penjumlahan, pengurangan, lalu ada perkalian pakai bintang di bahasa pemrograman PHP, lalu pembagian pakai slash, lalu ada sisa hasil bagi pakai tanda persen, lalu ada perpangkatan juga ada dengan double bintang seperti ini. Oke, kita akan coba lakukan operasi sederhana. Kita lakukan seperti ini. Echo, contohnya seperti 2 tambah 2. Jika kita jalankan, kita tes dulu. Oke, nah ini apa ya tadi namanya, operator.php. Nah, munculnya 4 padahal kita menulis 2 tambah 2. Kenapa? Karena ketika kita menulis 2 tambah 2 itu yang akan melakukan operasi penjumlahan dari operator aritmatika, yaitu 2 tambah 2 yang berarti 4. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Atau kita pakai yang lain, pengurangan ya. Pengurangan ya sudah bisa tebak dong, 0, 2 kurangi 2 0. Perkalian 2 kali 2 bisa saja 4. Lalu pembagian ya bisalah. Kalian coba sendiri nanti. Lalu ini ada sisa hasil bagi. Nah, apa itu sisa hasil bagi? Itu biasanya disebutnya modulus atau modulo, yang berarti dia akan membagi bilangannya. Contohnya 10 modulus 3 itu berarti 10 dibagi 3. Berapa 10 bagi 3? Adalah 3. Namun yang akan ditampilkan itu bukan hasil pembagiannya, namun sisa dari hasil pembagiannya. Karena 10 bagi 3 itu masih ada sisa 1, yang berarti jika 10 bagi 3 maksudnya 10 modulus 3 itu adalah 1. Jadi seperti itu. Secara selanjutnya perpangkatan ya sudah tahu lah perpangkatan apa itu. Contoh 2 pangkat 2 yang berarti 2 kali 2 4, atau 2 pangkat 3 8. Ya, mungkin itu saja.
Untuk operator aritmatika, kita masuk ke operator penugasan. Operator penugasan. Jadi operator penugasan itu merupakan operator yang sebenarnya sudah sering kita pakai ketika kita membahas tentang variabel, yaitu untuk mendefinisikan nilai dari variabelnya. Contoh, nilai sama dengan 10 gitu aja. Yang berarti operator penugasan di sini adalah sama dengan ini. Satu sama dengan, ada banyak sih sebenarnya jenisnya. Ada satu sama dengan, ada plus sama dengan, ada min sama dengan, ada kali sama dengan, ada bagi sama dengan, dan sebagainya. Yang berarti di sini sama dengan ini berarti nilai yang ada di kanannya akan diisikan ke dalam variabel yang ada di kirinya, yang berarti nilai sama dengan 10. Ketika kita echo nilai, ya ini adalah contoh sederhana yang sudah sering kita gunakan ya tadi ya di episode ke berapa ya, kedua, tentang variabel dari data tadi ya. Oke, mungkin ini saja untuk operator penugasan. Oh, masih ada lagi ini plus sama dengan. Nah, plus sama dengan ini berarti dia membuat nilai variabel baru. Contoh sini, nilai kita deklarasikan nilai plus sama dengan, yang berarti kita tidak mengupdate, maksudnya mengupdate-nya itu tidak mengganti nilainya, kita akan menambahkan nilainya dengan 2, yang berarti nilai 2, maksudnya nilai di kanannya akan ditambahkan ke dalam nilai yang ada di kirinya, bukan nilai di kanannya akan dimasukkan ke dalam variabel di kirinya, namun nilai di kanannya akan ditambahkan ke dalam variabel di kirinya. Yang sebelumnya nilai dari nilai adalah 10, ketika ditambahkan 2 itu hasilnya 12 karena dia ditambahkan 2. Jadi ini sudah bisa ditebak, kalau kurang sama dengan ya nilai dikurangi 2 kali ya kali nilai dikali 2, seperti itu. Bisa teman-teman coba-coba sendiri untuk contoh yang lain, maksudnya contoh operator penugasan yang lain. Kita langsung saja masuk ke operator perbandingan. Oke, operator perbandingan itu untuk membandingkan nilai ya. Jadi, aduh, maaf, tertatap kaki saya. Oke, lanjut. Perbandingan itu untuk membandingkan kedua buah nilai ya. Yang jadi nilai dari operator perbandingan itu menghasilkan atau mengembalikan nilai boolean atau true atau false. Ada banyak nilai perbandingan ya, seperti sama dengan, atau sama dengan 2 ya, double sama dengan, atau sama dengan 3. Nah, apa sih bedanya? Itu sama saja sih sebenarnya, namun ada bedanya, nanti kita bahas nanti. Tidak sama dengan yang ditulis dengan tanda seru sama dengan, dan tidak sama dengan yang 3 seperti ini, maksudnya 2 double sama dengan dan tanda seru maksudnya. Lalu ada kurang dari, ada lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sebagainya. Kita coba salah satu. Di sini karena dia mengembalikan nilai boolean, itu kita pakai saja output vardam, karena biar tipe datanya, maksudnya tipe data dan nilainya itu keluar gitu. Karena kalau kita cuma pakai echo, kalau kita echo nilai boolean itu true, nggak akan ditampilkan sebagai true, tapi ditampilkan dengan angka 1, dan false ditampilkan dengan 0. Maka dari itu di sini kita pakai saja var_dam untuk membahas bahas operator perbandingan. Oke, yang pertama sama dengan, kita gunakan sama dengan yang pertama, double sama dengan. Contoh 2 sama dengan 2, yang berarti jika kita reload true, nilainya adalah true, boolean true. Jika kita 2 sama dengan 3 false, karena 2 itu enggak sama dengan enggak sama dengan 3. Kita coba not maksudnya tidak sama dengan true, karena memang benar 2 tidak sama dengan 3. Nah, lalu apa sih bedanya sama dengan sama dengan yang double 2 dan double 3? Nah, seperti ini. Tadi sudah kita coba, kalau 2 sama dengan 2 dengan sama dengannya yang double itu nilainya true.
Namun kita coba lagi jika sama dengannya 3, tetap true. Nah, apa bedanya? Jadi kalau kita pakai sama dengan yang 2 itu walaupun di sini integer dan di sini string, asalkan nilainya sama itu tetap true. Jadi nggak spesifik, dia itu nggak peka terhadap tipe data. Namun jika sama dengannya 3, dia itu peka terhadap tipe data, yang berarti dia itu dibandingkan berdasarkan nggak hanya nilainya namun dengan tipe datanya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah kurang dari. Kita coba kurang dari. Apakah 2 kurang dari 6 ini ya? Ya, tentu saja true. Dan apakah 2 kurang dari 2? False. Nah, kurang dari sama dengan itu berarti kalau hasilnya sama dengan, ya tetap true karena kurang dari sama dengan. Jadi kalau misal 2 kurang dari sama dengan, itu berarti yang nilainya true itu adalah 2 ke bawah. Maksudnya 2 ke atas. Maaf. Kalau 2 kurang dari, maksudnya tadi ya kurang dari sama dengan berarti 2 ke atas. Tapi kalau 2 kurang dari itu yang true itu 3 ke atas nilai di kanannya. Lalu kalau lebih dari dan lebih dari sama dengan, ya sudah bisa kita tebak seperti kurang dari, tapi ya cuma kebalikannya saja ya. Bisa kalian coba sendiri nanti. Oke, selanjutnya adalah operator apa ini kurang, operator logika. Nah, operator logika ini juga sama, dia itu mengembalikan nilai boolean, namun dia digunakan untuk melakukan operasi logika, yang mana beberapa contohnya adalah double n seperti ini, yang berarti n ya, n memang n, lalu or yang ditulis dengan apa ini ya, namanya apa ya, garis-garis 2. Kalau di keyboard itu ada di atas keyboard, maksudnya di atas enter, maksudnya di atas tombol enter, yang mana ketika kita mencet itu harus menekan shift. Itu nggak tahu ya namanya apa, anggap aja garis-garis ini ya, pokoknya or, bacanya or, lalu not ditulis dengan tanda seru. Nah, contohnya seperti ini. Kita pakai valdam karena kita butuh output boolean. Di sini kita coba oh ya, btw untuk operator logika ini yang dioperasikan bukan nilai biasa tapi nilai boolean langsung ya. Contoh true, kita n kan dengan true, kita jalankan, hasilnya boolean true, yang berarti true. Jika true and true itu hasilnya true. Oke, kita coba true and false. True and false, nilainya adalah false. Kita coba false and false, tetap false, yang berarti operator logika n itu akan menghasilkan nilai true jika semua nilai yang dioperasikan itu adalah true. Namun dia akan mengembalikan atau menghasilkan nilai false jika salah satu saja atau semua nilainya itu adalah false. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah n. Sekarang kita coba or false, or false. Pencet tab, simpan or false. Maksudnya false or false, dia akan menggunakan false. Lalu true or false, dia akan mengembalikan true, dan true or true, maafin, true or true, dia akan mengembalikan true. Jadi kesimpulannya beda dengan n tadi. Kalau true, dia itu bisa mengembalikan atau menghasilkan nilai true apabila salah satu saja atau semua nilainya itu true, dan mengembalikan nilai false jika semua nilainya itu adalah false. Lalu selanjutnya maaf, ini kayaknya baterai saya sudah mau habis ya, saya cas dulu bentar. Nah, sudah. Oke, kita lanjut lagi. Kita oh belum, masih ada satu not. Ini not ya, tanda seru itu dibacanya not dalam operator logika, yang berarti dia akan menghasilkan nilai true jika nilai notnya itu adalah false, akan mengembalikan nilai true. Sebaliknya jika nilai notnya adalah true,
dia akan mengembalikan nilai false. Jadi kebalikannya ya kalau not itu. Oke, sampai di sini dulu operator logika. Bisa kalian coba-coba sendiri karena ini masih teori sederhana, kita belum ada studi kasus. Oke, operator selanjutnya adalah operator string. Nah, operator string ini digunakan untuk mengoperasikan string ya. Karena kalau dalam bahasa pemrograman lain tuh kalau menggabungkan dua buah string itu bisa pakai plus, tanda plus atau operator penambahan. Namun kalau di dalam PHP itu nggak bisa ya pakai plus. Ada operator sendiri yang digunakan untuk melakukan operasi pada string, yaitu titik untuk menggabungkan dan titik sama dengan untuk menambahkan nilainya. Contoh apa ya, kita buat variabel baru yaitu kata 1 selamat dan kata 2 datang. Oke, datang. Nah, jika kita echo biasa sini ya, lalu kata 1 titik kata 2, yang berarti akan digabungkan nih, selamat dan datang akan digabungkan menjadi satu kata, selamat datang, seperti ini. Ini enggak ada spasinya, kita buat deh spasi di sini, selamat spasi dan datang. Oke, di sini ya. Jadi titik ini untuk menggabungkan dua buah variabel atau dua buah nilai. Berbeda dengan titik sama dengan ya. Titik sama dengan itu hampir sama seperti ini, plus sama dengan, namun dia tidak digunakan untuk menjumlahkan, namun menambahkan dengan artian dia itu membuat variabel, nilai variabel baru. Jadi jika kata 2 titik sama dengan kata 1, yang berarti setelah kita menampilkan echo di sini dan kita buat ulang kata 2 atau variabel kata 2 dengan titik sama dengan kata 1, yang berarti kata 2 ini memiliki nilai baru. Ketika kita cek kata 2, kita nggak usah panggil kata 1, langsung saja kita kata 2. Oke, datang selamat, seperti ini. Kayaknya kebalik, kita kata 1 aja, kata 1 dan kata 2. Oke, yang berarti ini kata 1 ya yang kita ubah nilainya, selamat datang, seperti ini. Belum ada batasnya ya, kita berikan baris baru di sini. Oke, kok ada di sini? Oke, nah seperti ini. Jadi setelah digabungkan, dia itu kata 1, maksudnya variabel kata 1 itu memiliki nilai baru yang berupa penambahan dari variabel kata 2. Jadi seperti itu. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman coba sendiri. Oke, kita langsung masuk ke operator berikutnya, yaitu increment dan decrement. Nah, mungkin ini operator yang agak beda ya, increment dan decrement. Karena begini, kalau increment itu adalah menggunakan tanda plus plus, dan decrement menggunakan tanda min min. Maksudnya seperti ini. Contoh, saya mempunyai sebuah nilai, saya isi dengan 10. Ketika saya echo di sini nilai, maka dia akan tampil 10. Nah, plus plus ini itu berarti dia itu contoh ini nilai plus plus, yang berarti dia itu membuat sebuah nilai variabel baru dengan menaikkan satu angka di atasnya nilai variabel yang lama. Jadi ketika saya echo lagi nilai, btw ini saya kasih tag br dulu biar dia punya baris baru. Oke, ketika setelah kita nilai plus plus itu nilainya dari 11 karena dia naik satu angka. Jadi nilai plus plus itu sama dengan kita pakai operator penugasan nilai plus sama dengan 1 seperti ini, atau sama dengan nilai sama dengan nilai plus 1. Jadi ini versi yang simpelnya lah, versi simpelnya, versi apa ya, versi sederhana lah, versi nggak banyak ngetik. Jadi cuma nilai plus plus gitu aja. Sama halnya jika kita nilai min min, yang berarti turun,
1. Oke, seperti ini. Jadi sama dengan nilai min sama dengan 1 atau sama dengan nilai min 1. Dia turun satu angka. Jadi, seperti itu. Ya, mungkin itu saja pembahasan sederhana seputar operator. Jadi di sini kita sudah membahas tentang 6 buah operator yang akan sering kita pakai atau kita gunakan nanti di video-video yang akan datang atau di studi kasus yang akan datang. Jadi itu saja dari saya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.